Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10, yaitu kelompok 2 akan memaparkan tugas ruang kolaborasi, modul 2.1, tentang menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan kelompok 2 diantaranya, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Tangerang yaitu Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Siti Fahriyah dan Bapak Yana Rodiana, dan fasilitator Ibu Juliati serta pengajar praktik Bapak Ali Fikri dan Ibu Murni Lestari. Berikut skenario kasus SD. Minggu ini Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan biasanya Pak Kasim akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan ia capai pada hari itu. Setelah itu Pak Kasim melihat data atau informasi terkait murid-muridnya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai saat merencanakan pembelajaran. Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana. Mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka. Ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, Pak Kasim mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, menjawab kartu-kartu pertanyaan aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia, imbuh Pak Kasim. Di awal pembelajaran Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh. Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Pak Kasim juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, Pak Kasim perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan Pak Kasim berikan pada murid atau berdiferensiasi. Proses sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Jawab salah satu muridnya. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri, imbuh Pak Kasim memberi tugas. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran Pak Kasim melakukan kegiatan refleksi di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran, dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi Pak Kasim untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian skenario dari video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang sekolah dasar. Hasil analisa video Pak Kasim, kasus SD.
Analisis skenario pembelajaran dengan beberapa pertanyaan. 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Kasim? 2. Bagaimana cara Pak Kasim menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana Pak Kasim melakukan penilaian kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi Pak Kasim? Kesiapan belajar. Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh. Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Minat belajar. Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Profil belajar, mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel dan lain sebagainya. Melakukan penyesuaian agar murid dapat mengikuti proses pembelajaran. Cara Pak Kasim menentukan kebutuhan belajar murid. Melakukan asesmen diagnostik, melakukan observasi, data informasi tentang murid, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Diferensiasi konten. 1. Sebelum melakukan pembelajaran, Pak Kasim membuat perencanaan terlebih dahulu. 2. Menyiapkan sumber belajar yang beragam seperti poster berbagai bacaan, buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda, artikel sederhana, dan mengunduh video singkat mengenai sistem pencernaan. 3. Membuat kartu pertanyaan. 4. Menyiapkan daftar bagian lengkap dengan penjelasannya. Diferensiasi proses. 1. Melakukan catatan-catatan penilaian. 2. Mengamati poster dan mendiskusikannya. 3. Membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. 4. Menjawab kartu-kartu pertanyaan aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Diferensiasi produk. 1. Membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan. 2. Poster yang dipotong dan dirangkai. 3. Penjelasan kelompok murid secara lisan. Pemahaman tentang diferensiasi. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada murid berdasarkan keterampilan, profil belajar dan pengetahuannya. Diferensiasi proses adalah metode pembelajaran berdasarkan kemampuan membaca, mempersiapkan daftar lengkap dengan penjelasannya serta tujuan yang ingin dicapai. Diferensiasi produk adalah produk yang dihasilkan oleh murid yang disesuaikan berdasarkan kemampuan murid untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru melakukan penilaian, yaitu 1. Membuat catatan-catatan penilaian. 2. Berkeliling melihat sejauh mana pemahaman murid. 3. Melakukan kegiatan refleksi di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Maka penilaian yang dilakukan adalah assessment for learning, assessment as learning dan assessment of learning. Assessment for learning adalah asesmen yang digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif baik kepada guru maupun murid untuk digunakan perbaikan selama proses pembelajaran. Hasil asesmen ini digunakan sebagai bahan evaluasi diagnostik dan evaluasi formatif. Pak Kasim membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Misalnya seperti jawaban murid diperhatikan dan informasinya digunakan untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan diberikan kepada murid. Assessment as learning adalah penggunaan asesmen sebagai wahana pembelajaran murid yang umumnya berupa pembelajaran melalui penugasan. Hal ini dapat terjadi karena melalui penugasan murid mendapatkan kesempatan untuk aktif berpikir dalam mendapatkan dan mengelola informasi, menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki, serta mengolahnya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Pak Kasim melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran antara lain diskusi kelompok, mewawancarai anggota kelompok, membaca bacaan dan melakukan proses tanya-jawab. Assessment of learning adalah proses pengukuran dan evaluasi hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Proses ini bertujuan untuk menilai prestasi dan kemajuan siswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Asesmen ini dikenal juga sebagai asesmen sumatif, digunakan sebagai bahan dari evaluasi sumatif untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran kompetensi murid setelah menyelesaikan suatu aktivitas atau modul atau satuan pembelajaran lainnya. Umumnya hasil dari asesmen sumatif dimasukkan sebagai komponen penilaian. Pak Kasim melakukan penilaian dan refleksi di akhir pembelajaran.
Terima kasih telah menonton video ini. Salam bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak. Tergerak, bergerak dan menggerakkan.